Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 1 dengan judul perikop Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun, Yesus sudah kembali masuk ke lingkungan masyarakatnya, mulai memberitakan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Kenapa dikatakan kerajaan Tuhan sudah dekat? Karena kerajaan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan sudah datang sebagai manusia, sudah dekat dengan manusia, sudah bisa bicara langsung dengan manusia, ngomong langsung, dan tidak asal ngomong. Ngomongnya itu berisi, ya, nggak omong kosong, disertai dengan tanda benar, ya, tanda yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Makanya Yesus disebut dengan 100% Tuhan, 100% manusia. Wujudnya manusia, rohnya roh Tuhan. Sebab ia dikandung dari Roh Kudus, rohnya Tuhan. Jadi ini manusia spesial, ya, gak sembarangan. Makanya kita menyembah Tuhan Yesus boleh, sebab Yesus adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, Tuhan yang benar. Siapa? Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Kok menyembah manusia? Bukan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan. Orang Kristen menyembah Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan bisa menjadi apa saja yang Ia mau, menjadi salah satu ciptaannya. Dan kenapa menjadi manusia? Kenapa tidak menjadi hewan atau tanaman? Karena manusia adalah ciptaannya yang paling mulia, yang setara dengannya, ya, segambar, ya. Makanya manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan termulia dari semua ciptaan Tuhan. Makanya bisa berkomunikasi, ya, bisa mikir. Manusia itu menguasai bumi dan segala isinya, ya. Bukan hewan yang menguasai manusia. Nah, makanya Tuhan menjadi manusia, ingin ngomong, ketemu dengan manusia. Sebab kalau melalui perantaraan nabi itu nggak cukup, ya. Mereka masih sering ngeyel, nggak percaya, bahkan membunuh nabi-nabi itu, nabi-nabi yang benar, ya, dibunuhnya, ya, ditolak. Nah, Tuhan mengatakan, "Anakku akan kukirim, ya, aku sendiri akan turun. Pastilah mereka akan percaya." Ternyata mereka juga masih nggak percaya, ya. Sampai sekarang kan masih banyak yang nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat itu, ya. Bagaimana mereka bisa percaya nanti, ya? Kalau di akhirat nanti telat. Di akhirat hanya ada penyesalan. Nggak bisa percaya Tuhan sekarang di dunia ini, ya. Di akhirat nanti cuma ada penghakiman, ya. Sementara mereka yang percaya akan diselamatkan, tidak dihakimi, sebab mereka ditebus, sudah dilunasi, ya, sudah dibayari. Gimana nggak enak coba? Dibayari, ya, hutang-hutang kita dibayari lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib yang hina dina. Ya, makanya banyak orang yang menghina Yesus disalib, ya. Dikatakan Tuhan kok disalib. Lihat itu, terbukti tidak bisa apa-apa, cuma Tuhan-Tuhanan, ya. Makanya Yesus dihina, ya. Itu orang-orang yang gak percaya, ya. Padahal mereka itu ditebus dosanya, ya, tapi mereka menolak Yesus, ya sudah, ya. Tidak ada penyelamatan bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus bisa datang kepada Bapa di surga, ya, pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dan Bapa satu. Di sana nanti kita nggak punya tempat lagi, ya, nggak ada negara Indonesia, nggak ada, ya. Nggak ada negara-negara, nggak ada. Kita hanya ada
Satu, kerajaan surga atau kerajaan iblis, kerajaan neraka. Ya, kita harus tinggal di surga yang gak ada tempat lain ya. Siapa yang mau tinggal di neraka? Makanya kita harus terima Tuhan Yesus supaya kita tidak diadili ya. Wah, gak bisa itu ya. Siapa yang sanggup membayar keselamatannya sendiri dengan perbuatannya sendiri? Gak ada yang sanggup. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil keselamatan, kabar baik keselamatan bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan sudah dekat, Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share pada mereka yang masih belum percaya. Semoga mereka juga bisa dijamah, dipanggil oleh Tuhan ya. Sebab tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kecuali ditarik oleh Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.